Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifah Zafila dengan NIM 192231078 dari Gizi A 2023 izin mempresentasikan terkait Estimated Food Record. Sebelumnya untuk presentasi ini digunakan satu jurnal dengan judul Characterization, Procedures, and Heritability of Acute Dietary Intake in the Twins UK Cohort and Observational Study oleh Liming 2022, di mana secara garis besar dalam jurnal ini dijelaskan terkait penjelasan penggunaan prosedur EFR, analisis hasil EFR, dan membandingkan EFR dengan FFQ, di mana untuk EFR ini dinilai akut, sedangkan FFQ ini secara habit, dan juga dilihat untuk melihat hasil asupan gizi dengan dua metode tersebut. Jadi jurnal ini meneliti terkait dietary intake oleh kembar atau twins di UK. Dari jurnal tersebut dijelaskan bahwa Estimated Food Record ini adalah metode penilaian diet self-administered atau diisi sendiri oleh responden, tidak melalui wawancara, dan juga untuk mencatat asupan dalam 24 jam atau lebih. EFR ini memberikan gambaran asupan angkut atau jangka pendek, berbeda dengan FFQ yang dapat menilai secara habit atau kebiasaan pola makan. EFR ini lebih ke jangka pendek sehingga dinilainya akut. Keunggulannya dari EFR ini mampu menangkap detail pola makan, konteks konsumsi, karena di sini juga penilaiannya cukup detail dari waktu, lokasi, hingga jenis makanan, serta kombinasi makanan yang dikonsumsi oleh responden. Di mana untuk EFR ini diperlukan informasi terkait porsi yang dapat dilakukan secara estimated atau weighing. Namun untuk jurnal ini secara fokus digunakan Estimated Food Record. Kekurangannya sendiri, untuk penggunaan EFR ini masih sering terjadinya misreporting, deskripsi makanan tidak jelas, hingga estimasi porsi yang mungkin kurang tepat. Nah, ini untuk prosedur penelitian yang dilakukan berdasarkan jurnal, itu dilakukan dengan responden sebanyak 2.184 orang dengan jumlah data terkumpul 2.343 EFR dari tahun 2013 hingga 2017. Lalu peserta menerima formulir kertas dengan panduan mengisi, di mana dari panduan itu responden harus mengisi terkait ukuran porsi, waktu makan, deskripsi makanan, tanggal intake tipikal atau tidak. Intake tipikal atau tidak ini adalah untuk mengetahui apakah makanan itu dikonsumsi seperti pola makan pada umumnya, atau mungkin makanan yang hanya dikonsumsi pada hari tertentu. Contohnya apabila makanan ini dikonsumsi hanya pada acara tertentu, misalkan pada undangan atau pada acara pernikahan, itu kan ada beberapa makanan yang hanya dikonsumsi di hari itu. Jadi itu perlu diketahui apakah dia ini termasuk intake tipikal atau tidak. Sebagian besar itu melalui paper base, kemudian dipindai dan diproses dengan software nutrisi, yang database gizi yang digunakan McCann's and Whittleton's Food Composition Tables. Untuk portion size ini jika tidak dicantumkan oleh responden, maka dilakukan estimasi porsi menggunakan Standard Food Standards Agency atau data supermarket. Selanjutnya untuk penilaian ini didapatkan sejumlah 366 EFR, itu diambil secara acak 15%, bahwa 97% itu mencatat waktu makan dengan lengkap, sebanyak 55% responden mencatat ukuran porsi dengan lengkap, dan 84% responden mengisi deskripsi makanan secara lengkap. Rata-rata skor ketiganya ini didapatkan 5,36, sehingga dicapai 75%, yang artinya food record dinilai berkualitas baik, karena untuk melihat kualitas baik atau tidak itu cut-off-nya adalah 5. Hasil analisisnya, exclusion kriterianya untuk EFR ini, peneliti tidak menginclude EFR dengan energi kurang dari 500 kilokalori, tidak menginput EFR dengan data demografi yang hilang, dan juga tidak menginput intake makro yang lebih dari 2 standard deviation dari rata-rata. Untuk frekuensi makanannya ini, dari 2.398 item makanan yang telah dilaporkan, teh hitam dan susu semi skim ini salah satu makanan atau minuman yang paling sering dikonsumsi. Ini juga menilai bahwa pola konsumsinya di UK itu memang dominan konsumsi teh dan susu. Lalu EFR ini memungkinkan analisis pasangan makanan yang sering dikonsumsi bersama juga. Contohnya, tadi sering ditemukan teh dan susu, juga ditemukan
cenderung konsumsi tomat dan selada. Lalu dari penilaian IFR ini juga dapat diketahui terkait perilaku makan responden, itu didapatkan terkait eating window, itu jam makan pertama hingga terakhir. Jadi misalkan jam makan pertama jam 7 hingga jam makan terakhirnya jam 8, mungkin itu termasuk dari eating window-nya, itu dapat dinilai dari situ, dan juga dapat mengetahui status sarapan dari responden di UK. Nah, ini adalah hasil perbandingan dari IFR dan FFQ, di mana secara jenis data untuk IFR ini jangka pendek, sedangkan FFQ jangka panjang. Untuk IFR juga pengisiannya dalam 24 jam. Dan pengisian food frequency questionnaire itu untuk mengisi frekuensi berdasarkan daftar pangan. Yang IFR ini lebih detail karena menggunakan porsi dan cara pengolahannya juga, sedangkan untuk food frequency questionnaire itu dinilai lebih ringkas. Kelebihannya dari IFR bisa mempelajari perilaku makan, mendapatkan variasi harian dan kombinasi makanan, sedangkan untuk FFQ stabil untuk kebiasaan jangka panjang, cocok untuk analisis yang besar. Sehingga secara garis besar untuk IFR ini sebenarnya cocok untuk analisis detail yang harian, atau juga dapat menilai atau mengukur perilaku makan responden. Sedangkan untuk FFQ ini lebih cocok untuk analisis kebiasaan jangka panjang. Sekian presentasi saya terkait estimated food record berdasarkan jurnal UK. Selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.